berutang itu adalah sesuatu ya boleh sih, asal ada tanggung jawabnya. Yang jadi masalah itu adalah utang-utang pribadi dengan berkedok bisnis atau tidak, yang kemudian seolah-olah ya utang ini ya udah gitu, tidak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan atau apa gitu. Saya bilang dalam berbagai hal ada orang yang kerjanya ngutang aja, di mana-mana punya utangan dan kemudian tidak terlalu punya beban untuk melunasi. Yang kadang-kadang saya bilang lebih galak yang berutang daripada yang ngutangin. Kali ini saya akan membahas tentang utang ya. Jadi dulu waktu saya masih kuliah dan kemudian mengajar di STAN, saya sering menceritakan tentang sesuatu hutang dan bagaimana ini menjadi penopang kehidupan kita. Saya adalah orang finance ya, saya adalah akuntan yang juga belajar finance. Dulu itu ada aliran disebut dengan other people money, OPM. Orang hebat, pengusaha hebat itu adalah orang yang bisa menggunakan uang orang lain untuk usaha. Ya malah dulu ada satu pembicara lah ya, yang nggak perlu saya sebut namanya, yang mengatakan wah berani optimis pakai duit orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini masalah sikap ya, masalah sikap. Berutang itu adalah sesuatu ya boleh sih, asal ada tanggung jawabnya. Kalau mau berutang, berutanglah yang ada niat kita untuk membayar. Jangan berutang yang sebenarnya kita nggak niat bayar. Sering kejadian kita terutama dengan teman-teman, dengan saudara baik ya. Berutang gitu, begitu ditagihnya sulit. Kadang-kadang ada yang lebih galak yang berutang daripada yang ngutangi. Seringkali juga ada kadang-kadang kita ngutangin orang, ngutangin saudara, ngutangin teman. Itu kadang-kadang uangnya nggak balik dan kita menjadi musuh. Menjadi ribut. Ya ribut kenapa? Waktu ditagih dia ribut. Lo saudara aja uang segitu aja diributin. Lu duitnya udah banyak. Utang adalah utang ya. Tapi itulah manusia. Ya jadi saya hanya ingin mengatakan aja. Ya kalau dulu zaman saya waktu ngajar. Saya selalu mengilustrasikan ya other people money itu untuk orang-orang kalau mau flexing dulu gampang banget tuh. Sekarang pun gampang aja. Kalau Anda hanya ingin misalnya melamar seorang perempuan dan mengaku wah gue punya 10 perusahaan, itu mah gampang banget. Gampang banget. Misalnya punya duit berapa ya? Punya duit 1 miliar. Oke. 1 miliar bikin aja 1 perusahaan. Jadiin modal. Jadiin modal, jangan di-store-in semua. Ya, jadiin modal. Apalagi sekarang saya nggak tahu ya, apakah kalau storan modal itu harus benar-benar di-store atau tidak. Sekarang kayaknya udah nggak segitunya ya, walaupun aturannya mungkin iya. Ya, karena saya lihat ada beberapa orang bikin perusahaan kemarin nggak harus nyetor juga ke bank. Kalau dulu kan perlu ada rekening koran. Saya nggak tahu tuh. Mari tidak bahas itu, saya akan ngomongin tentang matematikanya aja nih. Jadi dia punya perusahaan, katakanlah modalnya 1 miliar, di situ dia pegang sahamnya 51%. Oke, jadi dia majority. Nah, PT itu kan dia keputusan diambil dengan suara terbanyak. Mereka akan melakukan vote. Lu bayangin, dia di perusahaan pertama, dia punya saham 51%, dimanapun apapun yang dia minta pasti akan menang, ya akan didukung, akan terlaksana, dan kemudian dia dari perusahaan itu dia investasi ke perusahaan lain. Ya, investasi lagi 51%. Saya nggak bahas apakah harus nyetor benar atau apa. Ya, dan itu diteruskan tuh di perusahaan kedua, anak perusahaan ini dia kan majority lagi. Di sini nanti invest lagi. Ya, ke cucu perusahaan. 51% lagi. Cucu ini dia minta, karena dia yang mutus ini. Invest lagi 51% atau 50% plus 1 ke cicit perusahaan. Terus itu bisa dilakukan sampai ke perusahaan keberapa juga boleh. Kan dia bisa dong ngeklaim, wah saya udah punya 10 perusahaan. Bisa. Itu dulu saya ilustrasikan, begitulah aturan dilakukan, begitulah hitung-hitungan yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang mungkin itu namanya flexing. Pada perusahaan dia itu cuma 1, itu pun nggak nyetor semua kali. Jadi dia paling rugi cuma biaya notaris doang kali. Apalagi notarisnya bisa ini ya, bisa gue bikin banyak perusahaan nih, tolong lu bantu. Wah dia tiong-tiong tuh, hanya kalau ingin mendapatkan. Tapi
enggak seperti itulah dulu other people money. Bagaimana dia berusaha, dia menggunakan uang orang tuh. Uang orang, nggak ada pertanggungjawaban. Dulu saya juga berapa kali itu kena tuh. Ya, junior saya nggak nyebutnya murid saya sih baik-baik ya. Orang yang nggak benar, ya waktu itu saya baru naik dengan siapa berani. Orang pikir saya punya duit banyak gitu. Nawarin investasi, habis itu minta saya invest atau minjem duit saya nggak jelas, perusahaannya hancur, dia juga nggak tahu di mana, dia kabur. Ini aja masih ada lagi nih binaan saya kabur gitu ya. Apa tidak amanah dengan investasi yang kita lakukan, saya lakukan dengan teman-teman ini pun masih terjadi. Jadi menurut saya, tolonglah ya, Anda boleh cek ya agama apapun ya, apalagi dalam agama Islam. Kalau kita punya utang belum lunas dan itu kita mati, terhalang loh masuk surga. Anda bisa cek tuh ada berapa hadis yang mengatakan itu. Oleh karena itu perhatiin ya, kalau ada seorang muslim atau muslimah meninggal, itu biasanya di rumah pada saat sholat jenazah atau pada saat mau dimasukkan ke dalam kubur, liang kubur. Biasanya wakil dari keluarga mengatakan, apakah almarhum atau almarhumah punya hutang? Perhatiin deh. Dan biasanya kalau bisa dimaafkan. Kalau tidak, tolong beritahu kami sebagai ahli waris. Kenapa? Sekali lagi, kalau ya seorang muslim, muslimah meninggal dalam keadaan punya hutang, itu akan menghalangi dia masuk surga. Anda bisa cek banyak sekali. Ya, apa hadis tentang itu. Ya, itu yang saya tahu. Oleh karena itu, alhamdulillah saya nggak pernah berutang loh. Saya tidak pernah berusaha berutang. Dari dulu saya dilahirkan dari keluarga yang sangat tidak mampu. Ya, sangat tidak mampu. Ya, dan saya itu memang bertumpu ya kepada saya juga dan kakak saya Tantoid, saya pikir sama. Ya, saya tidak mau berutang. Ya, kalau punyanya dua ya dua dong. Kalau punya tiga. Bapak saya kan selalu bilang, jangan terdulu belaga. Kalau penghasilan saya tidak mampu atau masih segitu, ya pengeluaran juga harus disesuaikan. Kita harus mengontrol pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran yang mengontrol kita. Ada orang gajinya 6 juta tetapi pakai kartu kredit sampai 7 juta sebulan. Utangnya bertumpuk. Sekarang ada lagi, kena pinjol lagi. Utangnya bertumpuk, stres dan kemudian ada yang bunuh diri. Itu adalah orang di mana pengeluarannya mengontrol dia, bukan kita mengontrol pengeluaran. Ya, sempatkan nabung, sempatkan investasi kecil-kecilan. Itu kalau kita mau sukses. Sekali lagi kembali terhadap sikap utang, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya lebih baik atau tidak ya, tapi saya dari awal memang sudah tidak mau berutang. Wah, saya apalagi berutang sama teman, berutang sama saudara. Seumur hidup kali saya berutang itu cuma sekali kali sama Tantowi waktu saya baru pulang. Itu pun saya bayar. Jadi begitulah apa yang harus kita lakukan. Dan saya ingat banget, saya bilang teman ini di Islam nih, kalau kita utang tidak lunas gitu pada saat kita meninggal dan itu akan menghalangi kita masuk surga. Wow, nggak segampang itu. Tapi ini tidak termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis kan kita boleh berutang, walaupun ada yang tidak mau, karena itu menganggap riba. Saya pernah ketemu dengan sebuah komunitas yang anti riba, itu pun saya sangat menghargai. Wah, dengan segala macam pertimbangannya, ya. Tapi kalau kita berutang bisnis, kan utang bisnis itu kan boleh ya, atau dilakukan orang. Ya, saya punya nyicil mobil ya, saya nyicil mobil paling. Saya punya kredit card, ya kredit card sedapatnya saya lunasin. Begitu tagihan saya lunasin. Karena bunganya cukup tinggi ya, 3%-an. Ya. Terus kalau saya nyicil mobil. Kadang-kadang lucu juga nih teman-teman yang jual mobil. Kita mau beli cash itu mereka enggak ini. Kita pokoknya disemangatin untuk ngambil nyicil aja Pak. Karena saya tahu kalau kita nyicil dia dapat komisi dari bank, dari leasing, dia dapat dari asuransi dan sebagainya. Gue tahu banget tuh. Terakhir saya beli mobil kecil gitu, Pak ngambil aja Pak, jangan cash ya. Kalau cash itu mereka nggak dapet tuh yang tadi. Tapi kalau kita nyicil mobil, saya pikir kalau
kalau kita tidak ngelunasin kan mobilnya tinggal disita, udah selesai. Kalau kita KPR juga gitu ya. Kalau nggak lunas itu apa asetnya, propertinya jadi jaminan, selesai. Kalau kita utang bisnis juga begitu, kan harus jaminan. Di Indonesia itu kan collateral base. Ya, collateral base. Jadi apa kredit itu harus berdasarkan jaminan yang nilainya lebih tinggi daripada yang diutang. Kalau itu sih memang apa bolehlah, memang harus mungkin untuk bisnis tidak bisa dihindarkan ya. Karena itu ada jaminannya. Yang jadi masalah itu adalah utang-utang pribadi dengan berkedok bisnis atau tidak yang kemudian seolah-olah ya utang ini ya udah gitu, tidak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan atau apa gitu. Saya bilang dalam berbagai hal ada orang yang kerjanya ngutang aja, di mana-mana punya utangan dan kemudian tidak terlalu punya beban untuk melunasi. Yang kadang-kadang saya bilang lebih galak yang berutang daripada yang apa ngutangin. Dan ini yang kita akan bahas, hati-hati loh, ada hukumnya yang lebih, maaf sekali lagi maaf, yang lebih yang menurut saya perlu kita renungkan. Ada orang yang nggak dikenal sama sekali tuh, tiba-tiba berani berutang melalui WA atau apa gitu ya. Saya mohon maaf. Jadi tolonglah ya direnungkan gitu. Nggak kenal kok berutang gitu. Ya, jadi menurut saya tolonglah. Kalau apakah kita tidak mau bantu-bantu, kita bantu. Kita zakat, infak, sodako, ya kemudian fitrah segala macam. Kita lakukan, kita bantu juga orang gitu. Tapi ini berbeda gitu. Ini berbeda dengan ada orang yang belum dikenal sama sekali, tahu-tahu minta bantu. Kadang-kadang ngotot banget minta bantunya. Jadi saya nggak mau ceritain karena saya berharap ini cuman segelintir orang. Ada orang yang saya pikir gitu ya. Terus ngotot gitu. Jadi kadang-kadang berani nelpon, nge-WA hampir tiap hari. Sampai gimana gitu. Jadi tolonglah. Dan saya berkali-kali mendapatkan buat teman-teman saya dalam satu link itu juga diminta utang oleh orang yang sama tuh. Jadi artinya itu yang kita sesalkan. Kok bisa ya nomor telepon kita didapatkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Ya dalam pengalaman saya, teman saya juga gitu. Sekali dikasih nanti akan muncul lagi tuh. Nama-nama lain, ngirim KTP, ngirim rekening. Kadang-kadang ngirim rekeningnya bukan nama yang apa mengaku dia siapa gitu. Kadang-kadang juga namanya diganti, nama-namanya ya tolonglah kami bersedekah. Ya, jadi menurut saya ya ini juga saya pikir ini masalah mentality ya. Jadi saya sepakat bahwa pemerintah harus memikirkan, kan fakir miskin dipelihara oleh negara. Mari kita ini, tapi mari kita masalah cara ya harus kita pikirkan. Saya kembali kepada masalah utang, jangan gampang berutang. Kalau Anda gampang berutang itu kadang-kadang, bukannya nggak boleh ya, kalau harus berutang betul, berutanglah baik-baik. Dan niatkan untuk bayar. Kalau nggak bisa bayar, Pak, mohon maaf saya belum bisa bayar, boleh tempo lagi, itu dong caranya. Ya jangan jadi orang di mana-mana. Saya juga ada satu orang, dua orang ya, saya tahu ya orang dari kampung saya tuh. Tiap hari nongkrong tuh di mal-mal, di PS, di PI. Hanya kalau dia lihat ada orang kenal, dia datang tuh. Ya, minta bantu, ya, minta ini. Tiap hari. Kadang-kadang dengan alat yang sama. Anaknya sakit. Ada yang ngomong anaknya meninggal dulu. Saya dengan Ali Arwali, setiap kali saya selesai siaran Siapa Berani, kan orang-orang datang tuh. Kadang-kadang datangnya berulang-ulang. Saya bilang, ini orang kok anaknya yang meninggal banyak banget ya gitu. Berulang-ulang. Jadi kita tahu banget. Tapi waktu itu saya bilang, udahlah Alia, kita ikhlasin aja, kalau mau bantu ya bantu. Tapi sedapatnya saya hanya concern ya, bukannya apa-apa gitu. Saya kepengen betul, mari kita bangun mentality kita, bukan mentality yang tergantung kepada orang, gampang ngutang dari orang lain. Ya, jadi dan kita akan pikirkan bagaimana kita bisa menolong orang lain yang betul-betul membutuhkan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu. Dulu istri saya bilang, Pak itu kok dibantu nggak dikenal ya, udahlah bismillah aja. Pokoknya kita niatkan ibadah, niatkan membantu, perkara yang dibantu ini mungkin orangnya apa gitu, niatkan. Insya Allah ibadah kita udah dicatat. Jadi mari kita menjadi pribadi yang
yang mandiri ya hanya dengan kemandirian. Ya pride juga ya supaya kita dan juga ini adalah ada juga masalah kewajiban yang memang harus dipenuhi. Baik, mari kita memperbaikin behavior kita, attitude kita, perilaku kita. Jangan terlalu gampang untuk merepotkan orang lain. Apapun upayakan sendiri dulu, ya mandiri dulu. Kecuali kalau tidak mampu, kalau memang udah nggak bisa banget, ya silakan. Tapi tetap dengan niatkan bahwa hutang adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.